Ya, sebelum kita mulai pada informasi terkait dengan rencana penerimaan seleksi CPNS 2021, terlebih dahulu mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Apa saja formasi CPNS 2021? Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cahyokumolo mengatakan seleksi CPNS akan dibuka kembali pada 2021. Jadi ini adalah kabar baik untuk kita semua, para pejuang ASN. Rekrutmen CPNS untuk 1 juta formasi guru rencana akan dibuka untuk tahun 2021. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Tahun depan, Pak Menteri Pendidikan insya Allah akan launching rekrutmen 1 juta tenaga guru, kata Cahyokumolo, pada hari Senin tanggal 31 bulan Agustus 2020. Data dari Kemenpan RB, ada 4,2 juta lebih ASN yang 70% ada di daerah-daerah. Namun 1,6 juta orang merupakan tenaga administrasi. Sehingga menurutnya ada kekurangan untuk tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat, termasuk minimnya tenaga penyuluh seperti untuk pertanian, pengairan, dan sebagainya. Formasi yang dibuka nanti sangat dibutuhkan hingga ke tingkat desa, seperti guru, bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh pekerjaan umum. Menurut Cahyo, untuk guru, formasi yang dibutuhkan sekitar 1 juta. Jadi, ini teman-teman, para sarjana keguruan, kabar baik. Semoga saja di tahun 2021 nanti kita bisa tercover menjadi ASN. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sementara penyuluh di bidang kesehatan sekitar 200.000 CPNS. Satu desa kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh. Ada yang kesehatan menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurut Bapak Cahyo. Instansi yang tidak membuka penerimaan CPNS. Jadi teman-teman sekalian, selain ada instansi yang dibuka, ada juga instansi yang tidak melakukan penerimaan CPNS. Menurut Bapak Cahyokumolo, ada beberapa instansi yang memang tidak melakukan atau membuka penerimaan CPNS di tahun 2021 nanti, yakni ada yang kerja kedinasan di rumah dan kantor, kemudian sistem tata kelola pemerintahan diatur efektif, mungkin tidak terlalu banyak pegawai, paparnya. Ia menambahkan ada beberapa kementerian dan lembaga di 2021 yang tidak membuka calon pegawai baru, termasuk di Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Nasional yang tak merekrut karena anggarannya digunakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Bagaimana tahapan seleksi CPNS 2021? Jadi, tahapan seleksi CPNS 2021 kemungkinan besar tidak jauh beda dengan model tahapan penerimaan CPNS di 2020 ini, yakni hasil seleksi SKD 2029 lalu, yakni dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19 yang memang sampai saat ini masih ada di negeri ini, dan kita berdoa bersama semoga COVID-19 ini cepat berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Pak Prayono, mengatakan bahwa proses perekrutan kemungkinan bakal mengadopsi pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang pada CPNS 2019 kali ini. Seperti diketahui, para peserta CPNS tahun formasi 2019 dapat memilih sendiri titik lokasi untuk tahap ujian SKB hingga diwajibkan
melakukan isolasi mandiri sebelum dimulainya tes. Secara proses itu penerimaan CPNS tahun 2021 nanti tidak jauh beda dengan penerimaan CPNS di tahun 2019 kemarin. Yakni dalam penerimaan CPNS sebelumnya, peserta harus melalui tahapan seperti pendaftaran, tes SKD yang digelar oleh BKN, hingga SKB yang dilaksanakan di masing-masing instansi yang dituju. Kalau memang mau dibuka, sebenarnya prosesnya juga tidak jauh berbeda. Mungkin yang berbeda adalah prioritas formasi yang akan dibutuhkan atau yang dibuka. Apa syarat bagi honorer untuk mendaftar CPNS? Ini. Jadi teman-teman yang saat ini sebagai honorer, ini ada kesempatan kembali. Ayo kita berjuang. Semoga saja di tahun 2021 nanti kita semua dan termasuk teman-teman yang honorer bisa mewujudkan mimpinya sebagai ASN ke depannya. Sekretaris Jenderal Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan bahwa beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi tenaga honorer yang ingin mendaftar CPNS, diantaranya minimum pendidikan dan usia. Adapun syarat yang dimaksud pendidikan minimal untuk guru adalah S1 dengan usia maksimal 35 tahun. Kalau guru harus S1, kalau bidan atau perawat minimal D3. Terang Dwi kepada liputan6.com Sabtu tanggal 5 bulan 9 2020. Lebih lanjut, mengutip dari laman setkap.go.id, syarat lain yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam aturan itu dijelaskan, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di antaranya, poin 1, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kedua, tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Poin ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Poin keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Poin kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Poin keenam, memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Poin ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Dan yang 8, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Ada prioritas Kemenpan RB dan BKN 2020 ini. Jadi selain kenapa Kemenpan RB dan BKN di 2020 belum membuka formasi CPNS, selain karena pandemi COVID, juga ada persiapan lain, yakni tahun 2020 ini Pak Cahyo mengatakan bahwa untuk tahun ini pemerintah akan menyelesaikan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K yang terhambat lantaran pandemi COVID. Jadi teman-teman, gara-gara pandemi COVID inilah sehingga pelaksanaan perjanjian kontrak atau P3K ini sempat terhambat, dan inilah yang akan menjadi prioritas Kemenpan RB dan BKN di tahun ini untuk menyelesaikannya.
Demikian informasi terkait dengan rencana penerimaan CPNS 2021. Ayo kita semua tetap mempersiapkan diri, tetap semangat, tetap optimis bahwa kita akan menjadi bagian dari ASN, dan kita berdoa semoga di tahun 2021 adalah bagian dari kita, rezeki kita untuk menjadi dan mengabdi pada negeri ini dengan menjadi ASN tentunya. Sekian informasi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.